Halo, jumpa lagi dengan Sue Creative Channel. Kali ini saya akan memfungsikan kembali lampu emergency. Kalian tahu perangkat sejenis lampu emergency, terus UPS atau apapun perangkatnya yang sejenis menggunakan baterai atau aki yang sistem pengecasannya lebih banyak daripada difungsikan. Jadi fungsinya lebih banyak dicas daripada menggunakan akinya itu sendiri. Nah, ini udah lama rusak, ada yang perbaiki itu. Terus ketahuan, udah saya buka yang rusaknya akinya. Nah, akinya itu dibawa sama pemiliknya karena dia mau beli sendiri. Nah, karena udah lama nggak balik lagi atau nggak datang lagi, udah 6 bulan lebih, kayaknya setahun mungkin. Jadi kita manfaatin saja. Itu akan saya fungsikan kembali, cuman dengan cara berbeda. Gitu. Jadi kita lihat saja. Ini barangnya. Kita tahu kalau lampu emergency UPS itu yang rusak kebanyakan pasti akinya atau baterainya, itu pasti umum. Nah, sekarang kita mulai. Pertama kita lepas dulu. Kita bongkar dulu. Ini kita mau fungsikan, bukannya mau diganti akinya atau dipasang aki atau dipasang baterai. Bisa aja sebetulnya ganti pakai baterai. Cuman kita mau fungsikan dengan cara lain, ya yang penting berfungsi. Saya mau fungsikan pakai trafo. Nah, aki sebelumnya di sini posisinya. Itu waktu itu akinya ukurannya tegangannya 6 volt 3 Ah, 4 Ah, 4 ampere. Jadi kita mau ganti pakai ini, pakai trafo. Nah, di sini ada tombol 1 2 3 fungsi. Dari 3 fungsi ini nanti kita disatukan, jadi nggak berfungsi lah ini. Jadinya yang sebelumnya 1 2 3 itu nyalanya cuman berapa lampu, yang kedua berapa lampu, ketiga berapa lampu. Nah, kita mau fungsikan semua nyala semua langsung. Cuman untuk, kan maksudnya ini buat satu terang, kurang terang, redup mungkin lah, 2 agak terang, 3 terang. Nah, kan gitu maksudnya. Nah, kalau kita nanti sistemnya pakai potensio terang redupnya, jadi dikecilin pakai potensio, ngeredupin, diteranginnya pakai potensio juga itu. Nah, gitu. Jadi mau saya fungsiin secara memakai potensio lah. Cuman memang nggak pakai aki, yang sebelumnya nyalanya pakai aki. Pakai listrik dia nggak nyala walaupun dicolokin. Jadi sistemnya kalau dicolokin dia ngecas,
Kalau dicabut, nah baru dia nyala. Karena emergency sistemnya nyolok ke listrik terus, listrik mati baru nyala. Oke, kita lepas modulnya. Oke, sekarang kita siapkan spare part yang perlu disiapkan. Saya siapkan elko kondensator. Ini kurang nih. Nah, ini saya pakai 1500 mikro 16 volt. Dioda karena ini trafonya CT, jadi kita perlu dioda 2 buah saja. Kita ambil aja dari sini yang bekasnya. Oke, diodanya udah dapat. Karena saya tahu sebelumnya ini aki tegangannya 6 volt, jadi kita pasang di 6 volt. Yang 6 volt ini yang bagian min kita pasang ke CT. Kabel listrik masih tetap kita fungsikan yang asalnya juga.
Oke, kita akan persiapkan spare partnya buat kontrol lampu itu. Kita cari yang bekas-bekas, soalnya kita yang bekas-bekas adanya, jadi kita lepasin nanti spare partnya. Jadi saya cari dulu. Oke, skip dulu. Oke, kita langsung ke perakitan. Ini saya menggunakan transistor C3807. Biasanya transistor ini digunakan untuk TV. Bagian driver power supply-nya di TV biasanya. Paling pinggir ini berarti. Ini adalah transistor jenis NPN. Seperti biasa, sangat umum sekali. Tegangan positif masuk ke kolektor. Sangat sederhana sekali memang. Saya sengaja supaya lebih mudah perakitannya. Emitor biasa sudah umum juga, itu bagian output ke beban atau ke lampu. Ke lampu bagian positif. Untuk negatifnya ambil dari CT, pasang ke bagian negatif lampu. Bagian output di lampu dikasih kapasitor atau kondensator. Sekarang bagian kontrolnya. Untuk bagian tengah potensio, pasang ke basis, tapi melalui resistor. Resistor saya gunakan ukuran 2 kilo. Potensiometer saya nggak anjurkan ini ukuran 50 kilo karena ini yang ada. Jadi harus gunakannya yang 10 kilo. Untuk potensio bagian kiri, karena kita meredupkan atau mengecilkan tegangan ke kiri, jadi bagian sebelah kiri kita pasang ke bagian negatif, karena itu bermaksud untuk menolkan basis. Jadi arus yang keluar kosong.
ini pasang ke negatif ke sini atau ke CT. Saya pasang ke CT saja. Untuk potensio bagian kanan sudah pasti kita pasang ke positif, istilahnya untuk memberikan arus tegangan ke basis yang tengah. Kita ambil di sini. Oke, sudah selesai. Kita tes. Ini kecilkan dulu. Kita coba colokin listrik. Tes tegangan 7,8. Tes tegangan ke kolektor sudah pasti sama. Sudah masuk, tinggal ke output. Harusnya 0. Kita coba putar. Mulai naik. Ternyata lampunya sudah menyala. Ternyata sempurna. Sebelum disekrup, kita cek ulang. Oke, sip. Ternyata colokannya longgar. Cakep nih.
langsung pasang sini. Yang sebelumnya saya pakai ini pun buat biasa bikin, lumayan terang. Oke teman-teman, untuk sementara sampai di sini videonya. Kita lanjut video selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Salam satu hobi, satu profesi. Terima kasih.